telepon kami sudah tersambung bersama Dr. Muhammad Hidayatur Rahman, pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum Pak Hidayat. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, Pak Hidayat, di Madura total sudah ada 5 rumah sakit rujukan COVID-19 ini. Setelah dilakukan penambahan 3 rumah sakit oleh Gubernur, Pak. Seperti apa pandangan Pak Hidayat? Ya, terkait dengan fasilitas penyediaan rumah sakit ini, saya kira perlu kita apresiasi meskipun sejauh ini Sumeneb khususnya masih tergolong daerah hijau ya. Meskipun Pamekasan sempat merah. Saya kira ini langkah antisipatif yang menurut saya sudah cukup memadai untuk fasilitas rumah sakit. Cuma yang perlu kita tindak lanjuti lebih jauh itu adalah kesiapan di rumah sakit sendiri terkait dengan misalnya dokter, perawat, kemudian bed, dan fasilitas yang memang dibutuhkan di rumah sakit. Dan saya lebih setuju sebetulnya kalau rumah sakit itu disentralisasikan gitu Mbak. Jadi tidak terlalu banyak rumah sakit tapi di situ betul-betul steril gitu. Misalnya ada 1 atau 2 rumah sakit tapi itu tidak bercampur dengan pasien umum. Begitu pula dengan para dokter dan perawat yang memang khusus menangani pasien COVID-19 ini, ya betul-betul fokus di situ sehingga tidak berinteraksi dengan orang di luar itu, sehingga itu akan meminimalisir penularan yang mungkin terjadi gitu kan. Memang ada semacam semangat baru di Indonesia ini supaya tidak terjadi terlalu banyak interaksi gitu kan. Makanya ada istilahnya karantina lokal. Nah, karantina lokal ini tidak ada juga di masyarakat kita, di RT, RW, di desa sampai kecamatan. Tetapi di level rumah sakit juga harus ada karantina lokal itu, di mana dokter, perawat, dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit itu selama dia menangani pasien, dia tidak berinteraksi atau diminimalisir interaksinya dengan masyarakat di luar itu. Jadi betul-betul steril gitu. Saya lebih sepakat daripada terlalu banyak, mending disentralisasikan 1 atau 2 rumah sakit yang itu tidak bercampur dengan pasien umum. Oke. Adanya penambahan rumah sakit rujukan ini menurut Pak Hidayat akankah mampu mengendalikan wabah COVID di Madura, Pak? Sebetulnya kan masih belum begitu terlalu masif ya penyebarannya, seperti misalnya di Jakarta, Surabaya maupun beberapa daerah lain yang sudah digolongkan daerah merah di nasional gitu. Makanya saya lebih setuju kalau itu disentralisasikan saja di 1 rumah sakit gitu. Rumah sakit yang khusus menangani pasien maupun akan pemeriksaan mereka yang kira-kira memiliki potensi tertular COVID-19 ini. Jadi daripada disebar banyak, toh daerah Madura ini kan nggak terlalu besar gitu. Misalnya posisinya ada di tengah-tengah di Pamekasan, misalnya orang Sumeneb, orang Sampang, orang Bangkalan, bisa ke rumah sakit yang memang itu ditunjuk secara betul dan disterilkan. Oke, selain sentralisasi rumah sakit itu, kebijakan apa nih Pak yang harus diambil pemerintah khususnya di Madura agar COVID-19 ini tidak semakin meluas? Ya, saya setuju dengan karantina wilayah dan pembatasan ruang gerak interaksi orang gitu. Misalnya katakanlah ada rencana dari Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah itu ingin melakukan semacam sterilisasi dari daerah masuk maupun keluar Madura, misalnya di sebelum Suramadu maupun setelah Suramadu gitu. Jadi sebetulnya Madura ini kan pintu masuknya kalau dari kota itu tidak terlalu banyak. Kalau dari darat itu di Suramadu itu tinggal disterilisasi saja, misalnya dibatasi kendaraan yang keluar masuk untuk sementara waktu gitu kan. Dan ya kalau bisa dari sisi medis itu ada zat apa yang sekarang kan disinfektan itu sudah mulai menjadi polemik, boleh apa tidak disemprotkan kepada manusia. Nah, saya kira setiap kendaraan yang masuk, maksud saya, setiap kendaraan yang masuk ke Madura
maupun keluar dari Madura itu di Suramadu itu disemprot dengan disinfektan kendaraan ya, bukan orang gitu. Saya kira ini kan upaya yang memang butuh penanganan serius itu. Di samping mungkin ada perlu pembatasan lah. Mereka yang kategori boleh masuk, boleh keluar untuk sementara waktu supaya ini tidak terlalu cepat proses penularannya. Jadi pada pembatasan itu saya kira perlu dilakukan. Di samping tentu saja kesadaran masyarakat juga harus dibangun untuk sementara menahan diri untuk aktivitas yang tidak perlu di luar dan menjaga kontak fisik dengan siapapun gitu. Oke. Mengenai ancaman wabah ini, apakah masyarakat saat ini sudah sepenuhnya mendukung anjuran pemerintah, Pak Hidayat? Memang kan tingkat pendidikan, interaksi, kemudian pengalaman, kesadaran untuk hidup sehat masyarakat kita ini kan terpolarisasi. Nah, karena itu memang tidak semuanya memiliki kesadaran yang penuh, kesadaran yang sama, ada yang kesadarannya 100%, ada yang 80%, ada yang 50%, mungkin ada yang kurang dari itu. Karena itu saya setuju jika proses sosialisasi, kampanye, penyadaran ini senantiasa terus dilakukan. Jangan berhenti sampai kemudian wabah ini betul-betul dinyatakan aman untuk Indonesia gitu. Jadi apa yang muncul di televisi, apa yang muncul di radio, apa yang muncul di sosial media, apa yang disampaikan oleh para ustadz di pengajian-pengajian, di majelis taklim yang mungkin juga jumlahnya terbatas, itu perlu terus diselipkan gitu. Meskipun materi materi ceramah, materi khutbah atau materi pembicaraannya tidak melulu itu, tapi perlu diselipkan dengan gaya-gaya yang mungkin sesuai dengan lokal wisdom kita lah, dengan kearifan lokal kita. Nah, itu pesan-pesan penyadaran itu perlu masuk gitu kepada level terbawah dari masyarakat kita sampai ke rumah gitu. Oke. Baik, terakhir Pak Hidayat yang ingin disampaikan Pak mengenai penanganan COVID-19 di wilayah Madura? Ya, kita perlu memang karena ini sudah pada situasi bencana nasional, wabah nasional, pandemi nasional, bahkan dunia, dan kita menjadi bagian dari itu. Kesadaran untuk berkorban itu memang harus muncul dari kita, paling tidak mengorbankan keinginan-keinginan kita untuk melakukan yang selama ini bebas kita lakukan. Gitu, mengerem keinginan-keinginan itu perlu kita lakukan. Karena ini bukan hanya buat diri kita, tapi buat juga orang lain, termasuk orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, mungkin juga teman-teman kantor kita. Ya, saya menyibaratkannya mungkin kita berani untuk melawan virus ini dalam konteks bahwa kita merasa kuat. Tapi juga keberanian itu harus dikalahkan oleh kecintaan kita kepada orang lain yang mungkin bisa ditularkan lewat kita, meskipun mungkin kita tidak sakit, tapi juga bisa ditularkan oleh kita. Dan orang yang kita tularkan belum tentu sekuat kita, sehingga kemudian dia bisa menjadi sakit. Jadi melawan COVID ini menurut saya dengan cinta yang mengalahkan keberanian kita untuk melawan maut. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Hidayatur Rahman, pengamat kebijakan publik Madura, sudah bersama kami di Berita Pagi RRI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.